ya tidak usah ditutup-tutupi. Kita tahu hutan di Indonesia sebegitu luasnya, terutama di register 22 itu 5.118 hektar. Wow, luas sekali tuh. Ya, yang di situ kapasitas petugasnya terbatas. Terbatas. Betul. Dan itu kita sebagai masyarakat harap memaklumi. Betul. Sehingga terjadilah beberapa gejolak pada saat itu. Kalau bahasa orang Jawa bilang itu kirik gede menang kerai. Kes SMK 5 Kalirjo berani tampil beda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana berada, alhamdulillah saat ini kembali dengan saya Muhammad Alfian Hidayat pada hari Senin 23 Agustus 2021. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya sudah bersama dengan Om Iwan Darmawan. Yakni beliau adalah salah satu penggiat hutan atau pahlawan hutan. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Om Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Om? Sehat alhamdulillah. Tadi dari rumah ke sini berapa menit Om? Dari rumah ke sini ya karena kondisi jalan yang lumayan agak bagus, banyak bagus, kolamnya ya alhamdulillah hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Tapi alhamdulillah selamat ya Om ya. Selamat. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan nanti pulang juga selamat sampai rumah. Amin. Barakallah ya mubarak. Oke Om, boleh nih Om diceritakan riwayat hidup Om Iwan nih sampai menjadi seorang penggiat hutan atau sampai disebut sebagai pahlawan hutan ini Om. Kalau lebih kepada life story saya tentang hutan, sebetulnya di situ rasa malu saya dengan potensi hutan yang ada di sekeliling kita. Dan untuk menggerakkan itu semua, ya kita harus terlibat. Ya, dulu saya perambah hutan. Dan ketika Allah memberikan satu kesempatan melalui Dinas Kehutanan, saya dipercaya sebagai penyuluh. Sebelum penyuluh saya dipercaya sebagai ketua dulu. Ketua apa itu? Ketua GNRHL pada waktu itu Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan. Pada tahun 2003 sampai 2006 sampai 2009. Itu tingkat di tingkat pusat. Nasional, Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan. Saya kebetulan pada saat itu dipercaya untuk menjadi koordinatornya kelompok. Dan disitulah mulai tumbuh rasa manusiawi saya sebagai masyarakat. Tidak seharusnya masyarakat saya miskin, tidak seharusnya masyarakat saya lapar. Sementara potensi kita di sini luar biasa, di mana orang lain ingin menemukan satu spesies saja kebingungan. Di register 22 Wayuaya itu ketika kita mau meneliti dengan seksama, bukan cuma satu spesies, baik dari hewani maupun nabatinya luar biasa gitu, atau pepohonan tua yang lainnya. Betul. Nah, dengan adanya kurang pahamnya masyarakat tentang fungsi hutan, kurang paham karena mereka terbatas informasi, pengetahuan, terbatas pendampingan. Karena ya tidak usah ditutup-tutupi, kita tahu hutan di Indonesia sebegitu luasnya, terutama di register 22 itu 5.118 hektar. Wow, luas sekali tuh. Yang di situ kapasitas petugasnya terbatas. Dan itu kita sebagai masyarakat harap memaklumi. Sehingga terjadilah beberapa gejolak pada saat itu. Kalau bahasa orang Jawa bilang itu kirik gede menang kerai. Jadi siapa yang kuat dia yang akan menang di situ. Akhirnya pada tahun 2000 tahun 96 sampai 98 itu terjadi penjarahan yang luar biasa, illegal logging yang luar biasa. Dan akhirnya terjadilah hutan gundul, sehingga dengan beberapa susunan perencanaan planning kerja pemerintah secara nasional ini, menurut analisa saya
terbungkuslah satu program, yaitu yang pertama saya mulai ikut penghijauan. Reboisasi saya betul. Ikut. Terus berlanjut lagi ke skup nasional, yaitu GNRHL, yang di situ berjalan beberapa periodik. Iya. Di situ GNRHL itu Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan. Iya. Tidak serta-merta Dinas Kehutanan mengikut sertakan kami sebagai Gapoktan, sebagai ketua kelompok. Iya. Malah waktu itu lebihnya Dinas Kehutanan itu mereka mengadakan pendidikan dulu terhadap kita, diklat dulu, pendidikan dan pelatihan. Di training dulu. Itu pun berbulan-bulan dan memakan budget yang luar biasa. Kalau menurut saya untuk pencerdasan anak bangsanya. Betul. Gitu. Artinya tidak main-main pemerintah pusat itu sebetulnya untuk melindungi masyarakat dengan melestarikan hutan. Tidak main-main Pak ya? Tidak main-main. Pemerintah itu luar biasa perhatiannya pada saat itu. Sehingga turunlah satu program GNRHL. Dan di situ tidak putus pada saat itu saja, program itu berlanjut dengan perawatan dari penanaman. Yang keduanya, pemerintah mungkin cukup memikirkan juga kesejahteraan masyarakat. Akhirnya dibentuklah atau mengerucutlah satu progres pemerintah tentang HKM, hutan kemasyarakatan. Yang dimana di situ Juklak dan Juknisnya harus mengikuti standar SOP pemerintah. Ya. Maaf Om, dulu sempat gundul itu sempat dapat bencana nggak waktu itu Om? Terjadi kebakaran hutan. Gundulnya itu kan karena diakibatkan kebakaran hutan yang secara itu global warming. Makanya pada saat itu kebetulan dengan pancaroba yang luar biasa sehingga terjadi global warming. Dan di situ panas yang luar biasa itu mengakibatkan kecerobohan masyarakat tentang berbondong-bondongnya, tidak hati-hatinya mereka, akhirnya terjadilah kebakaran hutan. Dan di situ dimanfaatkan dengan keterbatasan pemerintah, akhirnya digarap. Dan beriringan dengan GNRHL, pemerintah menertibkan dengan satu program HKM, hutan kemasyarakatan, di mana masyarakat tersebut boleh menggarap, tetapi yang diambil hasilnya itu adalah HHBK. HHBK apa itu? HHBK itu mereka silakan menggarap dengan catatan hanya mengambil atau hanya berpenghasilan hasil hutan, bukan kayu. Hasil hutan tapi bukan kayu. Contoh kecilnya madu ya. Mereka dipersilakan menanam strata taju. Ya, seperti kebun ikutan, ada kopi, ada kakao, ada karet, ada rempah-rempah. Ini petani dipersilahkan menanam itu dengan beberapa peraturan dari pemerintah yang sangat ketat menurut kami. Cuman ya itu tadi kembali kepada kapasitas kru. Gitu. Jadi sudah banyak Om ya yang sudah dilakukan sampai ada perhatian dari pemerintah. Ini kalau boleh tahu nih Om, apa sih yang memotivasi Om sendiri sampai akhirnya terketuk hatinya untuk menjadi penggiat pahlawan hutan ini? Ya, yang pertama yang bisa memotivasi saya berangkat dari orang yang urakan, anak Betawi, lahir di Jakarta, dibesarkan di lingkungan yang menurut zamannya pada saat itu zona merah dalam hal kriminalitas. Karena saya tinggal di kota Pulo, Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Kalideres pada saat itu. Dan di situ tanpa saya buka ini itu ya publik bisa melihat bahwasanya di situ zona merah. Ketika Allah mengizinkan saya bertemu dengan seorang gadis, dan akhirnya saya ke Lampung dengan beberapa
ya paradigma perubahan kehidupan yang harus saya jalani. Yang pertama saya harus beradaptasi bahasa. Betul. Bahasa lokal. Betul. Yang kedua saya harus beradaptasi dengan sosial. Betul. Yang ketiga saya harus beradaptasi dengan pendapatan. Betul. Yang di Jakarta kasarnya ngomong kalau cuma untuk ngisi perut 1 hari saja saya cukup melototin orang. Atau kalaupun berani saya melototin orang, kalaupun nggak berani saya cukup ikut ngenek atau apa atau jualan apa ya paham sekali. Di sini saya kebingungan gitu. Tidak mungkin dengan cara yang sama. Tidak mungkin dengan cara yang sama. Akhirnya dengan adaptasi seperti itu, alhamdulillah saya memiliki satu minat untuk mengelola hasil hutan bukan kayu. Pada saat itu saya jadi bandar pisang. Bandar pisang waktu itu. Bandar pisang, artinya pengepul agen pisang. Di mana pisang tersebut saya kumpulkan dari petani, terus saya bawa ke Jakarta sendiri. Karena di sini yang perlu teman-teman pahami, ketika ada hak orang lain yang ikut kita makan atau kita jarah secara tidak langsung, maka Allah akan mengujinya. Nah, dengan nyamannya saya menjadi bos pisang karena di situ ada godaan setan yang kurang baik. Pada saat itu sisiran, terus saya beli secara kiloan saya tidak mau timbang ulang. Akhirnya setan membisikkan ada korupsi di situ. Ketika muatan itu 6 ton, saya isikan 7 ton. Akhirnya Allah menegur saya dan saya berhenti. Back to home, kembali ke rumah. Kembali ke rumah saya di Jakarta dengan berbekal anak 2 pada saat itu tahun 1999. Saya dengar pernah sakit ya di Jakarta itu. Makanya kan begitu saya back to home to Jakarta dengan istri dan anak 2, alhamdulillah Allah memberikan satu karunia, istri saya hamil. Pada saat 9 bulan dengan pendapatan yang kurang menentu karena di sana saya hanya sebagai pencari ikan dan serabutan. Saya sakit. Saya sakit. Sakit awal itu? Sakit. Saya mengalami kelumpuhan, tidak bisa jalan, akan tetapi tidak total. Dan sampai istri saya melahirkan pun ke bidan yang ada di Dadap pada saat itu. Yang punya kontrakan yang nganter, karena saya tidak berdaya. Jangankan untuk nganter istri saya, untuk angkat badan aja susah. Astagfirullah. Dengan dinangisi 2 anak di rumah, tetangga peduli, udah Bang Iwan tenang aja. Tapi orang tua saat itu tahu. Orang tua saat itu tahu, tapi kan apa daya, yang sebelah kan orang tua saya, tapi yang sebelah bukan. Walaupun dengan kasih sayangnya, ya untuk begini begitu saya juga ngeliat kondisi. Akhirnya sampai ke rumah pun ya yang bawa Bang Udin. Sampai sekarang saya tidak bisa melupakan nama itu karena ya itulah yang memotivasi saya. Orang lain saja mau melakukan lebih untuk saya dan keluarga saya. Ketika di Lampung dengan melihat berbagai macam potensi, dengan melihat berbagai macam peluang, kok saya tidak mau peduli gitu loh. Ya itu tadi khairun nas wa anfa'uhum linnas. Kata guru saya, sebaik-baiknya manusia ya manusia yang bermanfaat untuk sesama. Untuk orang lain untuk sesama. Bukan untuk manusia lagi ya, untuk sesama. Dalam Al-Quran itu untuk sesama. Nah, pengkajian bahasa sesama ini kan kalau menurut definisi saya ya sesama itu ya sesama makhluk Allah. Hutan, tumbuhan, gunung, hewan, manusia terlebih. Nah, inilah sesama gitu. Akhirnya kembali ke diri sendiri, kemudian malu lah tadi ya. Nah, itu dia, makanya gua loh banyak dibantu orang, gua bisa bertahan di sini ya sama orang. Terus kok gua tahu bahwa itu potensi, bahwa itu harus dirawat, bahwa itu harus dijaga, bahwa itu adalah keberlangsungan bukan cuma untuk kita yang ada di bawah dusun, tapi speknya eksternal, impact, dampaknya luas, sangat luas sekali. Betul. Nah, terus kalau
yang di atas itu sudah membantu seperti teman-teman dinas, kepemerintahan membantu, lalu orang yang dibantu, kategori dibantu tentang fasilitas kok nggak ada peduli-pedulinya. Nah itu ya, apa bedanya gue dengan makhluk Allah yang paling dibenci? Nah itu gitu loh. Makanya di situ saya dengan tidak berharap, karena Allah menuliskan dalam Al-Quran, jangan engkau pernah berharap kepada sesamamu, tapi berharaplah kepadaku. Tanda tanya. Begitu saya jalankan, ketika saya berharap kepada sesama saya, dengan saya melakukan sesuatu, maka yang saya hasilkan sakit hati. Betul. Nah, maka teman-teman yang kebetulan pada saat itu mendampingi kami juga, yaitu Hyper International Indonesia, mereka selalu memberikan pengejawantahan tentang norma-norma, tentang nilai-nilai lokal, tentang individualisme yang harus terbangun tapi partisipatif. Empati, mereka simpatik. Menanamkan nilai kepada saya. Yang pertama, passing on the give. Passing on the give itu kalau lu sekarang dapat amanah, indah nih menurut lu, tapi akan lebih indah ketika amanah ini lu berikan ke orang lain sebagai hadiah, bukan hadiah untuk orang lain, justru sebaliknya. Ketika kita mampu memberikan satu amanah lagi, baik itu informasi, fisik, budget atau apapun, ya secara langsung Allah membuktikan janjinya, yaitu tadi derajat kita naik satu level di bawahnya. Betul. Maka dengan itu saya mau melakukan semuanya. Yang kedua, orang-orang hyper itu selalu menanamkan. Perubahan orang itu tidak lepas dari keterlibatan lingkungan. Betul, harus didukung. Nah, lalu saya berkaca pada diri saya, enggak malu lu, Allah aja ngasih kemaluan sama lu itu sebagai alat, bahwasanya di balik keagunganmu ada satu yang paling jelek dan harus kamu tutupi secara aurat, yaitu kemaluan. Akan lebih malu lagi ketika lu ditolong orang, lu dipedulin orang, kok lu nggak mau peduli orang. Betul. Nah disinilah mulai terkuak urat-urat malu saya. Gue bisa begini karena orang banyak. Gue bisa begini didukung orang banyak. Gue bisa begini karena hasil pengejawantahan orang banyak. Betul. Akhirnya saya menerapkan nilai share and care. Jadi share-nya ini terhadap siapa gitu. Betul. Berbaginya ini terhadap siapa gitu. Betul. Terus disebut peduli, gua dulu dipeduliin siapa? Terus orang itu peduli sama gua atas dukungan siapa? Ternyata ya itu. Allah memberikan alam itu untuk memberikan dukungan terhadap orang, dan orang lain memberikannya dengan sifat dan karakternya terhadap saya. Akhirnya saya berubah. Yang ketiganya, saya selalu menanamkan nilai gender and the focus family. Artinya di situ saya akan harus bisa memberikan satu hak kepada keluarga dengan tidak membeda-bedakan. Bahkan sering kita dengar sekali dengan budaya kita, bahwa perempuan itu adalah orang belakang. Nek jari wong Jawa wong buri. Nah, kalau kata orang Betawi mah buset, orang belakang Orang belakang di dapur. Nah, di sini dengan berteman dengan Hyper dan saya dilibatkan tentang education for human. Akhirnya saya menerapkan itu dan ternyata hasilnya luar biasa. Gitu loh. Dengan beberapa norma yang saya terapkan lebih dulu. Gitu loh. Makanya impian saya ke depan, hutan register 22 Waiwaya itu dulu masyarakat di sekitarnya terisolir, khususnya Dusun 2 Gumukinten. Alhamdulillah seiring perkembangan zaman mereka terangkat. Kalau dulu teman-teman SMK itu mungkin mengutus badan statistik untuk mendata berapa anak yang sekolah tingkatan dasar sampai SMP sampai SMA bahkan kuliah.
itu 1 hari selesai untuk 1 desa. 1 hari selesai. 1 hari selesai karena Minim sekali. di masing-masing dusun itu berapa Pak Bayan, Pak RT yang sekolah SMA 12, yang sekolah SMP 60, yang sekolah SD banyak 120, yang nggak sekolah lebih banyak 30% dari masyarakat. Wah. Nah, tapi dengan adanya keterlibatan orang luar masuk ke dalam, betul, maka perubahan pun terjadi. Pengejauhan tahan, terus termasuk transformasi, Iwan, ya? termasuk betul. saya. Iya, betul. Sorry, bisa saya katakan dengan wajah serem saya sekarang ini, dulu saya lebih serem. Saya temperamen saya itu lebih ekstrim. Iya. Jangankan kok disenggol dengan yang nggak kenal. Iya. Orang nggak kenal lewat di depan saya tuh sambil melirik saya uber Dulu. dengan ketersinggungan gitu. Ini orang ngapain ngeliatin gua? Iya. Tetapi begitu saya berada di lingkungan yang harmoni seperti ini, malu sendiri. Betul. Malu sendiri. Masya Allah. Ada hidayah ternyata. Wah, luar biasa. Allah sudah memberikan beberapa kelebihan terhadap saya dan keluarga saya. Insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Barakallah. Itu yang bisa saya katakan tentang life story saya secara singkat. Ya memang itu apa ada. Iya. Gitu. Dan dulu pasti saya yakin pasti menemukan kendala ya Om ya. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu kita Sorry, saya minum ya. Sambil santai Om, kita ngomong santai. Pasti ada kendala pada saat itu. Nah ini apa Om waktu itu, kalau boleh cerita kendalanya apa saja nih, dan bagaimana waktu itu upaya mengatasinya dalam penggiat hutan ini, menjadi pahlawan hutan ini Om? Ketidakpercayaan masyarakat sekitar. Ketidakpercayaan. Karena ketika saya pendatang lagi berbicara tentang, penting lu hutan, lu anak kota, lu taunya gedung bertingkat, mobil, motor. Iya. Lu ngomong-ngomongin hutan, gua yang lahir di sini aja enjoy aja. Iya. Kepercayaan masyarakat tentang transformasi. Tentang transformasi. Artinya transformasi diri pribadi saya. Iya. Yang tadinya di Jakarta seperti itu, terus hijrah ke Lampung seperti itu. Iya. Gitu loh. Jadi ketidakpercayaan masyarakat jelas. Namun di balik itu banyak juga dukungan masyarakat. Sorry, bisa ditanya di lingkungan saya dulu. Iya. Saya itu tidak tahu pohon kopi. Tidak tahu pohonnya. Tidak tahu pohon kopi. Tidak tahu. Padahal kopinya tiap hari saya minum. Jadi pertama datang ke sini, saya tuh tanya, ini pohon apa Bu? Pohon kopi. Yang bener Ibu bohong. Kopi di tempat saya itu bubuk. Iya. Saya bilang, itu saya nggak tahu buatnya dari apa, ya dari ini. Saking kurangnya saya tentang itu. Nah dari situ saya terpacu. Iya. Dan yang membuat saya di sini merasa malu dengan diri sendiri itu sosial dan budaya masyarakat desa itu lebih arif. Betul. Ketimbang lingkungan saya. Bagaimana arifnya? Untuk memperkenalkan diri 1 hari di dusun saya itu saya tidak cukup 1 hari. Iya. Tidak cukup 1 hari. Dengan keramah tamahannya. Dengan suguhannya, dengan obrolan-obrolan yang menurut saya luar biasa. Emosionalnya dekat. Dan kepedulian tentang saya tidak menaruh rasa curiga. Jangan-jangan nih anak. Dengan sopan santunnya. Dan akhirnya saya berkaca. Nah, ini manusia sebetulnya, tetapi belum jadi manusia seutuhnya. Gitu loh. Loh kok Bang Iwan justiceman kayak begitu? Iya. Mereka manusia sebetulnya, tapi belum menjadi manusia seutuhnya. Karena teman-teman hyper menitik beratkan kepada saya tentang pengejauhan tahan manusia sebetulnya itu. Dunia ini, Indonesia ini akan sejahtera dengan beberapa potensi alamnya ketika masyarakatnya sejahtera. Bukan masyarakat, ketika
multi stakeholder ini dibangun. Iya, oh iya baik. Baik dari pusat, betul. dari tengah, dari pinggir, dari ujung, dari pelosok sekalipun terbangun dan dilibatkan. Dengan status pendidikan yang apa adanya. Nah itu. Nah ironisnya di Indonesia ini kan ketika mau melibatkan, sorry mas, sampean masuk ke kantor saya ijazahnya apa? Nah itu. Nah gua aja kagak punya ijazah toh. Loh saya tidak sekolah gitu loh. Tapi ini yang menjadi beban moral saya, ya tidak akan sejahtera walaupun mereka dihadapkan dengan potensi yang luar biasa. Iya. Gitu loh. Karena teman-teman yang memberikan amanah kepada saya dan harus saya pass on kan terhadap teman-teman atau publik sobat Mapea semuanya. Iya. Dulu kita itu memiliki satu program di situ VBACD, Values and Based Holistic Community Development for Human. Jadi bagaimana pembangunan masyarakat ini tidak salah penempatan, dengan tidak menyingkirkan nilai-nilai lokal mereka, dengan tidak menyingkirkan prinsip-prinsip mereka. Sebagai adat dan budaya, tetapi justru values and based ini bisa menopang atau mendorong atau menjadi satu stimulan motivasi. Perubahan ini sebetulnya mereka punya, cuma pendampingan yang tidak ada waktu itu. Dan kesempatannya. Nah, makanya terbentuklah di situ satu program Sustainable for Just and Development. Jadi bagaimana pembangunan ini yang sifatnya berkeadilan. Adil enggak gitu loh. Indonesia ini adil enggak? Bukan Indonesianya ya, sorry ya, humannya ini adil enggak? Gitu loh. Yang di desa adil enggak terhadap alam yang mereka keruh? Nah itu. Yang di kota adil enggak terhadap implementasi mereka yang salah ke bawah? Betul. Yang di tengah-tengah adil nggak terhadap hak dan kewajiban, hak mereka terhadap yang ke atas, kewajiban mereka terhadap yang di bawah. Betul. Indonesia itu kalau cuma untuk membangun potensinya, lingkungannya, itu mudah dan tidak ada potensi di negara lain yang seluas Indonesia. Dan itu yang ditanamkan di sana, Om ya. Dan itu yang ditanamkan di sana, gitu loh. Karena apapun bentuknya tidak akan sejahtera karena metode yang salah. Metodenya yang salah. Metode yang salah. Cerita Danwes 1946, seorang jutawan kaya raya di Perang Dunia Kedua, dengan begitu banyaknya orang terkapar, begitu Danwes itu memberikan dia makanan, satu hari mereka karena sudah kenal dengan Danwes, mereka datang, Mr. Danwes, I'm hunger, saya lapar, dikasih lagi, berpikir secara analistik. Ini orang kalau cuma gua kasih makanan nggak berkembang, dia sehat, gua habis. Oh, kalau begitu dibatasi dengan money, dengan duit. Ya udahlah, karena stok gandum saya di gudang habis, kalian saya kasih uang untuk kesejahteraan kalian, kalian belanjakan. Tidak profit. Dibelanjakan ke yang lain. Tidak sesuai dengan ekspektasi Danwes. Akhirnya Danwes mengambil satu keputusan, dari kekayaan Danwes dibelikan ternak sebagai stimulan. Saya mungkin besok mati, bapak-bapak. Saya mungkin besok miskin, ibu-ibu. Saya mungkin besok sudah tidak ada di dunia, anak-anak. Untuk mengenang saya, tolong rawat ternak ini dan kalian jadikan ini sebagai investasi kalian besok. Berjalan. Alhamdulillah. Itu di negara yang kritis akan potensi Indonesia gitu loh, coy.
Iya nggak? Iya, betul. Gua bangga jadi warga Indonesia, cuman yang kurang gua banggakan yaitu tadi sustainable for just and development for human. Iya. Jadi kalau mau ngebangun tuh bukan potensinya, manusianya. Manusia yang dibangun. Thank you. Siap. Terima kasih banyak Om Iwan. Sama-sama, mudah-mudahan menjadikan satu motivasi untuk kita semua. Amin. Dan Sobat Nopea, perkenalkan, alhamdulillah pada hari ini saya dipanggil oleh teman-teman dan kru SMK Al-Hikmah Kalirejo. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini, kalaupun ada kata-kata saya yang terlalu tinggi atau kata-kata saya yang kurang baik, saya mohon maaf secara publik karena ya beginilah orang bisa duduk di sini tanpa dasar pendidikan karena saya pendidikannya hanya SD. Podcast SMK Al-Hikmah Kalirejo, berani tampil beda.